Ini arah kuku sell. Lalu di time frame bawah ada momentum sell. Kita mau tahu ini re-entry momentum atau re-entry arah kuku. Kita mau entry sell ngambilnya di H1. Kadang ada yang valid, kadang dia akan ngambil di re-entry H4, arah kukunya di H4. Kalau kita bilang dia mau valid re-entry di H1, maka kita akan cari dukungannya di M15. Tapi ketika kita turunkan di M15, tiba-tiba ada momentum buy. Maka re-entry daripada H1 ini tidak valid karena dia ada momentum buy di M15. Dan momentum buy di M15 destinasinya top BB H1. Untuk apa dia ke top BB H1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Efek. Di video kali ini Mimin akan membahas atau sekaligus menjawab pertanyaan salah satu teman kita di Telegram. Karena beberapa hari lalu Telegram Mimin dihack, jadi beberapa aktivitas tidak dapat dilakukan dengan baik. Dan dihacknya itu kurang lebih 2 atau 3 kali ya teman-teman. Dihack pertama semua di spam chat dan di grup-grup di log out semua. Kemudian Mimin ambil kembali, dihack lagi dan banyak batasan sehingga akun banyak batasan, jadi tidak bisa melakukan banyak aktivitas seperti hal contohnya balas chat untuk semua orang. Nah, di sini Mimin ingin membahas tentang pertanyaan teman kita itu seperti ini. Mas, cara tahu apakah itu re-entry atau malah balik arah bagaimana? Nah, di sini juga ada disebutkan per Euro GBP dan contoh-contohnya seperti ini. Mimin senang bila ada contoh screenshot seperti ini. Jadi kita mudah kalau ingin menjawab ya. Nah, di sini ada juga penjelasan. Masih bingung cara membedakan CSM dengan re-entry? CSM tujuannya mid BB di TF atasnya, sedangkan kalau re-entry kadang sampai membuat seperti CSM melewati MA50 ya. Oke, di sini kita akan membahas setelah yang satu ini. Kalau kalian butuh penghasilan tambahan tanpa modal, bahkan nggak pakai trading bisa cuan, kalian bisa banget gabung dengan program afiliasi DXM. Yang paling penting, caranya nggak ribet dan cuma butuh 3 menit saja. Nah, programnya caranya gimana sih? Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk daftar. Sebelumnya, mau dijelasin dulu nih keuntungan-keuntungan dari program afiliasi DXM. Benefitnya apa aja sih program afiliasi DXM? Jadi dengan bergabung di program afiliasi atau partner DXM, kalian bisa mendapatkan berbagai keuntungan dengan cara mengundang orang lain sebagai trader DXM pakai link afiliasi kalian. Nah, kalian daftar dulu. Nantinya kalian bisa mendapatkan komisi sampai $25 per lot atau sekitar Rp400.000 per lot transaksi dari orang lain yang kalian undang pakai link afiliasi kalian. Tidak ada batasan komisi, jadi kalian bisa undang orang lain sebanyak-banyak yang kalian mau. Kalian juga bisa memantau pendapatan kalian secara real-time setiap harinya dengan akurat dan transparan. Nah, pembayaran komisinya kapan? Nah, saat kalian menjadi partner SM, kalian ingin menarik komisi kalian, maka komisi tersebut akan langsung dibayarkan tepat waktu. Nah, selain itu ada juga program hadiah Mitra XM yang mana dari setiap pencapaian yang kalian peroleh, kalian bisa mendapatkan keuntungan sampai $150.000. Hanya pukul 3 menit aja untuk daftar dan kalian bisa undang teman-teman pakai link afiliasi kalian. Kalian bisa klik link di kolom deskripsi untuk mendaftar. Oke, sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan yang tadi, bagaimana cara mengenali re-entry yang benaran atau balik arah ya. Tadi ada disebutkan per Euro GBP ya. Sekarang kita coba buka Euro GBP. Nah, di sini ya. Di sini ada re-entry daily. Oke, ini ada re-entry daily. Bagaimana cara tahu ini re-entry yang valid atau dia balik arah? Nah, dia seperti ini teman-teman.
Di video-video sebelumnya kita sudah membahas BBM account dan mungkin sudah diterapkan, sudah diikuti ya. Tapi jangan lupa yang memvalidkan re-entry daily adalah CSM daripada time frame H1. Sekarang kita lihat ada nggak CSM daripada H1, CSM cell maksudnya ya. Nah, di sini ada CSM cell, di H4 akan ada arah kukuh. Time frame H4 arah kukuh, time frame H1 adalah momentum sell. Nah, momentum sell H1 ini akan membawa kepada low BB H4 ya. Ada CSM, kita masuk re-entry H1 seringnya akan terkena karena dia akan mengambil re-entry H4. MA5, MA10 pada time frame H4 adalah top BB, kawasan-kawasan top BB H1. Lebih cantik kalau MA50-nya di atas atau di luar BB. Kalau di pertengahan mid BB dia seringnya sideways. Nah, momentum ini sudah menjalankan tugasnya ke low BB H4. Nah, ini ada momentum. Maka tugasnya akan ke destinasinya low BB H4. Tapi kenapa ini berlaku ekstrim menjadi double ekstrim? Karena di time frame H4 dia sudah berlaku reject di low BB dan dalam keadaan BB flat atau sideways. Nah, peranan momentum pada time frame H1 dia sudah pergi ke tugasnya, destinasinya ke low BB H4 ya. Sehingga di sini karena H4-nya sideways dan MA50 berada di mid BB, dekat-dekatan dengan mid BB, maka dia rentan menjadi naik atas turun bawah. Tetapi momentum ini sudah berlaku peranannya yaitu ke destinasinya low BB H4. Dia sudah berlaku rejection. Nah, ekstrim BB mendatar atau rejection ke sini, di bawah akan ke atas, atas akan ke bawah. Sampai berlaku momentum yang membuat BB-nya mengembang seperti ini. Oke, syarat H4 penurunan lebih jauh, maka harus membuat momentum yang baru yang seperti ini. Nah, di H1 tadi sudah melakukan tugasnya, yaitu momentum pergi kepada low BB H4. Nah, kalau untuk melanjutkan lagi di H4, maka harus ada momentum di H4. Kalau muncul momentum di H4, maka destinasinya akan pergi kepada daily. Akan lanjut penurunannya. Tapi hati-hati dengan EMA50. Kalau misalnya dia nanti bertemu, ini kemungkinan akan menjadi re-entry di weekly. Karena di sini re-entry weekly sudah membuat momentum tapi belum membuat re-entry. Nah, cara terbaik untuk kita tahu re-entry di time frame atas adanya pertemuan. Supaya penurunannya kuat, maka H4 wajib membuat momentum sell yang baru yang membuat BB terbuka seperti ini. Seperti di belakang juga seperti ini ada momentum ya, dia mulai mengembang lalu MA50 cross dengan mid BB, maka ada penurunan. Oke, sekarang kita lihat pada time frame H1, contohnya seperti ini. Ada momentum buy, maka di sini adalah arah kuku buy pada H4. Nah, yang ini adalah arah kuku buy H4. Ada arah kuku buy kemana destinasi momentum H1 yang ini? Akan pergi kepada top BB H4. Sesampai di top BB H4, dia berlaku rejection, akan pergi kepada low BB. Sampai low BB dia reject, akan ke top BB. Ini masih tergolong sideways. Tetapi re-entry sell pada daily ini masih valid selagi belum ada arah kuku. Kembali kepada ciri-ciri re-entry. Walaupun dia sideways yang seperti ini, sideways yang panjang, dia masih tetap berada di zona re-entry yang valid selama belum ada arah kuku buy. Dan ketika ini, yang pertama ini re-entry yang bagus karena MA50 baru bersilang. Kalau yang ini re-entry kedua, tapi nanti hati-hati kalau misalnya terjadi arah kuku, dia akan pergi ke top atau mengambil re-entry weekly. Cara kita tahu re-entry weekly mau diambil, MA50 ini akan semakin jauh dengan candle-candle. Seperti misalnya di H4. Contohnya seperti ini. Oke, ini re-entry pertama di H4. Nah, re-entry kedua kan dia akan ke top. Ini kawasan top. Ya. Pertama
ketika di sini MA50-nya sudah mau keluar daripada top BB. Nah, daripada top BB, candle ketika ini berlaku masih di sini ataupun di sini sudah agak jauh atau menjadi MAV. Dia akan naik melebihi re-entry H4 untuk mengambil re-entry-nya daily. Sekarang di sini kita lihat apakah ini re-entry daily. Benar, re-entry daily tapi tidak sampai ke destinasinya. Nah, nantinya juga akan berlaku di daily. Apabila candle sudah semakin jauh dengan MA50, MA50 nanti bersilang dengan top BB, maka akan menjadi pengambilan re-entry di weekly. Cara kita tahu akan diambil re-entry weekly, akan ada momentum buy di time frame H4 dan di time frame daily akan menjadi arah kukuh buy. Oke. Nah, peranan MA50 ini sangat penting karena dia berlaku sebagai trend. Oke. Nah, sama juga berlaku di semua time frame. Kalau misalnya re-entry di H4, maka lebih cantik di H1 kalau ada ekstrim atau reject MA50 di topnya. Nah, seperti ini. Ini bagus. Ya. Ini kita tahu pertama candle sudah jauh dengan MA50. MA50 sudah keluar daripada top BB. Ini tanda-tanda dia akan naik mengambil re-entry di time frame atasnya. Ya, pertama di sini bagus, lama-lama MA50 keluar daripada top BB sehingga dia bertemu dengan candle atau berlaku ekstrim. Ini adalah re-entry daripada H4. Semua time frame akan berlaku hal yang sama. Nah, seperti ini contohnya. Ini kita kira akan berlaku re-entry H4 sebab ada momentum. Benar, ini ada re-entry sekali, tapi kita lihat di daily dia masih rejection. Artinya re-entry di daily masih valid. Ini hanyalah momentum fake. Ya, karena di sini tiada arah, di sini masih reject beberapa kali. Sideways akan membentuk re-entry dan ini baru re-entry pertama zone zero loss di time frame daily. Oke. Jadi, kembali ke pertanyaan yang tadi, cara tahu apakah itu re-entry atau malah balik arah? Itu kita harus melihat di time frame yang sedang membuat re-entry, kemudian turunkan ke time frame bawahnya. Seperti yang tadi ini, re-entry ini sudah pernah valid karena ada momentum di time frame H1. Dan momentum ini sudah menjalankan tugasnya destinasi ke low BB H4, tapi H4 tidak lanjut dengan momentum dan keadaan BB mendatar, maka lari kuat-kuat. Atau kalau kita sudah entry sell harus TP. Karena dia tidak akan melanjutkan perjalanannya tanpa ada momentum. Nah, sideways akan membentuk re-entry di time frame besar. Nah, lebih baik tunggu momentum yang baru. Nanti dia buat re-entry. Ketika re-entry ini berlaku, di H1 akan bertemu ekstrim atau reject bersama MA50. Saat ini MA50 masih berada di bawah BB. Nanti MA50 ini akan pergi bersilang ke atas ke sini. Nanti akan berlaku ekstrim atau reject MA50 seperti yang berlaku seperti ini. Oke. Sekarang kalau kita lihat, sekarang ada momentum di time frame H1. Artinya re-entry daily sudah valid lagi dengan ada momentum di H1. Nah, nanti kalau re-entry H4 kita ambil yang melanjutkan re-entry dari daily, maka re-entry H1 akan bertemu MA50 di atasnya. Nah, seperti sekarang kalau misalnya mau valid re-entry daily sudah valid dengan ada momentum di H1, tapi H4 belum ada arah kukuh. Nah, kalau tadi kita entry sell di BB mendatar, boleh kita ambil MHV di time frame H1. Destinasi MHV ke low BB dia sudah sampai. Nah, kalau kita ragu dengan MHV di H1, kita boleh menggunakan arah kukuh di M15, tarik ke atas. SL kita kalau ada momentum buy, TP kita ke low BB kalau kita mau ngambil di MHV. Sebab apa boleh kita ambil MHV ini? Sebab dia datang dari re-entry daily BB mendatar atau ekstrim BB mendatar di H4. Kita boleh berfokus kepada sell saja karena mengikut
trend atau re-entry yang berlaku pada daily saat ini. Dia akan set W kalau daily MA5, MA10, artinya top atau low BB. Sebelum ada momentum yang baru di time frame H4. Oke? Itu dia caranya mengenal re-entry atau dia mau balik arah. Sebenarnya bukan balik arah. Sebenarnya dia mau mengikuti re-entry di time frame atasnya ya, lebih tepatnya misalnya sering terjadi seperti ini ya. Ini arah kuku sell. Lalu di time frame bawah ada momentum sell. Kita mau tahu ini re-entry momentum atau re-entry arah kuku. Kan gitu. Ini momentum di H4 arah kuku sell. Kita mau entry sell ngambilnya di H1. Kadang ada yang valid, kadang dia akan ngambil di re-entry H4, arah kukunya di H4. Nah, kalau kita bilang dia mau valid re-entry di H1, maka kita akan cari dukungannya di M15. Tapi ketika kita turunkan di M15, tiba-tiba ada momentum buy. Maka re-entry daripada H1 ini tidak valid karena dia ada momentum buy di M15. Dan momentum buy di M15 destinasinya top BB H1. Untuk apa dia ke top BB H1? Untuk mengambil re-entry CSAK yang berlaku pada H4. Ya. Jadi kalau kita mengambil re-entry H1 misalnya, yang tadi, kita pertama entry sell di sini. Sebelum ada momentum, kalau ada momentum harus keluar. Karena momentum yang membawa arah market. Ya, momentum sell dimatikan oleh momentum buy. Jadi, re-entry pada H1 ini tidak valid karena momentum ini ada arah di H4. Sehingga dia akan mengambil re-entry pada H4. Begitu cara kita mengambil re-entry. Sama juga dengan cara kita validkan re-entry. Oke. Semoga bisa mendapatkan jawaban untuk teman-teman. Dan bisa menambah sedikit kepahaman walaupun kita sudah bahas berulang kali sebenarnya. Tapi mungkin belum begitu nangkap ya. Oke, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Kita akhiri dulu sampai di sini. Min akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.